Selamat siang Ibu Miftah. Ya, waalaikumsalam Bapak. Selamat siang juga. Ya, apa kabarnya nih Bu Miftah? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kelihatan nih dari mukanya masih semangat sekali di siang hari ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, Sejauh ini masih terima kasih. semangat ini. Ya, betul sekali ya. Oke, terima kasih Bu Miftah sudah datang. Kira-kira apa ini yang kita mau bicarakan di siang hari ini? Miftah? Ya, seperti yang Bapak bilang masih semangat, walaupun masih semangat tentunya ada persoalan-persoalan, masalah-masalah di dalam kelas ini, Pak. Saya ini punya satu murid, Pak, yang pada saat proses ini dia itu cenderung bersemangat hanya pada mata pelajaran tertentu. Ya, Contohnya IPA sama PJOK. Tetapi mata hmm. pelajaran yang lain dia kurang semangat. Jadi pada saat mata pelajaran yang lain dia cenderung bermain. Oh, seperti itu. Jadi masalah yang kita hadapi ini tentang ada siswa ya, seperti itu. Intinya dia lebih apa ya? Memilih mata pelajaran tertentu. Jadi dia lebih sukanya mungkin kalau saya salah tadi ada beberapa mata pelajaran, itu pelajaran IPA dan PJOK, ya begitu ya Ya, Ibu Miftah? Apa yang mau Ibu Miftah dapatkan dari percakapan kita di siang hari ini? yang melalui percakapan ini di akhir percakapan saya bisa menemukan solusi, Pak. Kira-kira apa langkah-langkah yang bisa saya ambil kiranya nih anak bukan cuma mata pelajaran tertentu saja udah bersemangat, tapi semua mata pelajaran dia bisa bersemangat. Oh begitu, jadi intinya Ibu Miftah mengharapkan ini anak ke depannya, dia tidak membeda-bedakan itu masing-masing mata pelajaran. Begitu ya Ibu Miftah? Iya. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu Miftah, siswa seperti apa yang Ibu harapkan ke depannya ini dengan anak-anak kita di kelas? Tentunya kan setiap anak itu punya minat berbeda-beda. Ya, Iya, pasti ada yang suka mata pelajaran tertentu itu sudah pasti. iya, Tetapi saya ingin semua anak-anak itu bisa bersemangat belajar, biar kedepannya mereka ini eh, bisa menjadi generasi yang bermanfaat begitu, Pak. iya betul sekali, Bu Miftah. Jadi tentu harapan kita itu sebagai guru ya menginginkan hal yang seperti tadi bahwa kita ingin anak-anak kita itu baik, sukses ke depannya. Nah, kalau misalnya harapan Ibu Miftah tadi, kalau misalnya kita pemberian nilai nih dari kondisi saat ini dengan kondisi yang ideal yang kita harapkan ke depannya. Nah, kalau misalnya eh, kita berikan skala nilai misalnya dari 5 sampai 10, kira-kira yang Ibu Miftah harapkan itu eh, tentang nilai berapa yang Ibu Miftah inginkan untuk bahwa oh ini saya inginnya seperti ini gitu. Kalau kita sebagai guru, Pak, tentunya kita ingin semuanya dapat 100. Dia berada di skala 10 kalau dibandingkan 5 dengan 10. Setiap guru itu Hmm, ingin itu 10 sebenarnya, tapi kan di keadaan itu terkadang tidak sepenuhnya berada di skala itu, terkadang berada di skala 6, 7, dan 8. apa yang Ibu lakukan untuk mencapai rentang nilai yang sudah menjadi target tadi? Tentu targetnya Ibu Miftah tadi ini, saya inginnya siswa itu dapat maksimal ini, dapat 10. Apa yang Ibu lakukan nanti ke depannya? Saya ini tentunya itu kalau saya melihat ini kasus yang saya hadapi, Pak, mungkin saya harus memperbaiki lagi eh, sajian materi yang saya secara konten yang saya berikan, secara proses, bagaimana di dalam kelas anak-anak itu bisa bersemangat. Mungkin anak ini kenapa dia lebih bersemangat IPA dan PJOK karena ini dua mata pelajaran ini langsung uh, menyatu sama lingkungan sehari-harinya dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi pembelajaran IPA kan cenderung masalah-masalah yang diangkat di dalam kelas itu tentang pembelajaran sehari-hari dan PJOK itu pembelajarannya itu kebanyakan di luar. Jadi Iya, kalau saya identifikasi anak ini kayaknya lebih suka itu pembelajaran di luar kelas dan pembelajaran yang berbau masalah tentang kehidupan sehari-harinya. iya, iya. Oke, saya kira
Idenya bagus sekali tuh Ibu Miftah. Bagaimana Ibu akan mewujudkan harapan-harapan yang sudah ada di pikiran Ibu kira-kira ke depannya? Ya tentunya itu yang salah satu langkah untuk mewujudkan itu mungkin sebelum pembelajaran itu harus kita pemetaan dulu Pak, identifikasi dulu, kebutuhan belajar anak, jangan kita samaratakan. Oh seperti Karena itu. terkadang kita sebagai guru, saya pribadi, kadang saya samaratakan sehingga ada beberapa anak kurang semangat. Ya, Karena merasa itu ibaratnya walaupun dia tidak minati, tetapi kalau konten yang kita berikan itu sesuai dengan gaya belajarnya, biasa dia lebih bersemangat. iya betul sekali Ibu Miftah, ya. Kapan dapat diwujudkan rencana-rencananya yang Ibu Miftah sudah rancang ini? Kira-kira kapan pelaksanaannya begitu? Secepatnya kah atau Secepat menundalah seperti itu? Secepatnya, segera ini supaya Segera ya? kebetulan ini awal-awal semester, karena kalau dibiarkan kayaknya anaknya akan terus seperti itu. Betul sekali, ya. Iya. Jadi memang harus secepatnya karena ini, ke depannya kalau misalnya dibiarkan terus kan, akan jadi fatal nanti ke depannya. Iya. Oke. Baik, nah dari rencana-rencana yang telah dirancang, mana ini yang menjadi rancangan prioritas atau mungkin ada hal yang rancangannya bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, seperti itu? Dari yang saya paparkan tadi, Pak, kayaknya semua harus bersamaan, walaupun ibaratnya mungkin secara ke depan prosesnya mungkin ada nanti yang tidak maksimal, tapi intinya berbuat dulu mungkin. Nanti ke depannya kita refleksi apa nantinya yang akan diperbaiki dalam prosesnya. Betul sekali. Wah, mantap sekali nih Bu Miftah. Oke, saya doakan nanti ke depannya rencananya itu bisa terlaksana dengan baik dan Amin. tentu segera mungkin bisa kita terapkan itu. Ya, semoga Bapak. Nah, ya, dalam menerapkan rencana-rencana yang sudah Ibu Miftah pikirkan, siapa yang membantu Ibu Miftah dalam mewujudkan rancangan yang Ibu Miftah sudah laksanakan, sudah rencanakan itu? Saya ini kayaknya perlu dukungan dari beberapa guru yang ibaratnya secara pengalaman lebih senior menghadapi anak-anak dengan tipe-tipe seperti itu. Bagaimana kira-kira saya harus sharing bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi tipe anak yang lebih cenderung menyukai beberapa mata pelajaran saja dan mata pelajaran yang lain mereka cenderung bermain. Oh, seperti itu. Iya. Oke, baiklah, karena kita sudah di ujung waktu, apa yang Ibu Miftah sudah dapatkan kira-kira dari perbincangan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah dari percakapan ini Bapak, yang awalnya saya tidak kepikiran, ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi. Sebelumnya saya tidak kepikiran bahwa saya harus identifikasi dulu ini apa ini minatnya nih anak. Saya tidak berpikir bahwa ternyata IPA itu begini, PJOK begini, sehingga Iya, dia betul. menyukai itu pelajaran. Saya hanya bilang, aduh, kenapa ini anak begini, tanpa Betul kita sekali. melihat secara keseluruhan apa sebenarnya yang dia butuhkan dalam pembelajarannya. Iya, betul sekali Ibu Miftah. Jadi, mudah-mudahan ide-ide dari Ibu Miftah ini yang sudah mungkin kemarin belum sempat terpikirkan, dengan kita berdiskusi, sharing pendapat seperti ini, mungkin ke depannya bisa langsung diterapkan ide-ide baik yang Ibu Miftah sudah rancang. Nah, tentunya, seperti yang kita sudah sepakat tadi bahwa Ibu Miftah akan secepatnya nih untuk bagaimana menerapkan apa yang sudah, terencana baik di kepala kita, di pikiran kita, dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita lihat seperti apa hasil dari, diskusi kita pada siang hari ini, Bu Miftah. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, sukses terus Bu Miftah, tetap semangat Iya. mendidik, murid-murid kita di sekolah Amin. kita masing-masing. Ya, terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak. Saya sebagai coaching, kita akan melaksanakan coaching. Saya sebagai coach di sini dan Bapak Safrin sebagai coachingnya.
Saya buka sesi coaching kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Safrin. Selamat siang Ibu Miftah. Ya, bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah masih tetap semangat. Kira-kira nih Pak, di sesi coach kali ini apa tema yang ingin Pak Safrin ceritakan sama saya Bapak? Oh iya betul sekali nih Bu Miftah. Tadi ini saya baru keluar dari kelas dan alhamdulillah saya kurang lebih 17 tahun nih Bu Miftah saya sudah mengajar. Saya baru mendapatkan kasus yang tadi siang ini betul-betul luar biasa sekali, tidak apa ya, belum pernah saya dapatkan kasus seperti itu, yaitu ada siswa pada saat jam terakhir tadi saya mengajar, di mana teman-temannya sementara sibuk mengerjakan LKPD-nya, ada satu siswa yang malah asik tidur pada saat semua teman-temannya sementara asik mengerjakan LKPD. Kebetulan saya mengajarnya mata pelajaran matematika. Nah ini yang ingin saya konsultasikan, kira-kira seperti apa sih solusi-solusi yang bisa kita dapatkan untuk menyelesaikan dengan siswa yang kita hadapi seperti ini. Oh, jadi Iya. selama 17 tahun ini kita mengajar, baru kemarin kita menemukan siswa pada saat kita mengajar dia tertidur, Bapak. Ya betul sekali Bu Miftah. Iya ini barusan pertama ini saya dapatkan kasus seperti ini. Oh iya, oh iya baik. Kan sesi coachingnya ini tidak lama ya Pak ya. Ya. Dari proses nanti kita coach ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan kita? Kalau yang saya ingin dapatkan sebenarnya tentunya kita sebagai guru mengharapkan siswa itu yang terbaik lah dalam proses belajarnya. Artinya dia mengikuti semua kegiatan belajar mengajarnya, kemudian dia aktif dalam kegiatan belajar, itu yang kita harapkan. Jadi itu adalah kondisi ideal yang Bapak harapkan? Iya, kondisi idealnya itu bahwa saya menginginkan itu semua peserta didik saya, semua anak didik saya, mereka semangat dalam belajarnya seperti itu. Begini Bapak, memangnya anak ini yang tidur kemarin itu pada saat Bapak mengajar itu sebelumnya memang sering tidur atau tidak? Kalau ini kan baru semester awal, baru sekitar berapa minggu kita masuk, sebelum-sebelumnya tidak ada yang seperti itu sih, belum pernah saya dapatkan seperti itu. Tapi memang ini anak memang motivasi belajarnya itu agak kurang untuk mata pelajaran matematika. Tetapi tidak pernah dia sampai tertidur seperti itu. Kan saya sama Bapak tentunya pernah melalui masa-masa SD, Ya, SMP, dan SMA. Kalau menurut Bapak itu kira-kira guru yang menyenangkan itu yang bisa membuat kita bersemangat di dalam kelas itu yang bagaimana ya Pak? kalau untuk saya sih selama ini Apalagi ya, pembelajaran matematika ini. iya betul sekali. Jadi kalau menurut saya mungkin guru yang ideal yang diharapkan anak-anak itu adalah guru yang memfasilitasi belajar mereka. Mungkin dari bagaimana kita menyampaikan materi, bagaimana bahan ajar yang kita perangkat ajar yang kita siapkan, kemudian bagaimana pemilihan model pembelajaran yang akan kita terapkan. Tentu kemarin sempat saya berpikir kayaknya ini anak mungkin karena jadwal pelajarannya itu kebetulan matematik itu jam terakhir, sehingga fokus anak-anak itu mungkin sedikit berkurang. Jadi saya kembali berpikir setelah saya merenung kembali, oh ternyata kayaknya ada yang salah nih dengan model pembelajaran yang saya terapkan seperti itu. Sehingga saya berpikir, oh ternyata dalam kita belajar, utamanya di jam-jam terakhir mungkin bisa kita menyesuaikan model pembelajaran yang tidak harus monoton, harus mungkin bisa kita bawa ke dalam bentuk game atau dalam bentuk permainan supaya anak-anak tidak ada yang tanda kutip bahwa dia sudah jenuh di hari itu untuk belajar matematika. Oh iya. Jadi identifikasinya itu bisa jadi mungkin pengaruh karena waktu belajar di akhir, apalagi nih pembelajaran Ya, matematika betul sekali dengan Bu. mungkin metode pembelajaran yang kurang tepat
yang berada di akhir-akhir jam pembelajaran ini, Pak. Iya, betul sekali. Jadi Mhm. saya berpikirnya ke situ kayak kemarin, saya bilang, kayaknya ke depannya saya akan memperbaiki di situ mungkin, kalau di jam-jam terakhir bisa kita, apa ya, eee, menyesuaikan dengan model pembelajaran yang kita terapkan nanti ke depannya, gitu. Kira-kira rencananya Pak Safrin ini ke depan bagaimana ini, Pak? Kalau Untuk ya. untuk rencananya, untuk mencapai kondisi ideal tadi bahwa tentu, eee kebetulan sebenarnya kita harus awali dari bagaimana kita memetakan anak-anak dari gaya belajarnya. Tapi alhamdulillah di sekolah kami itu menjadi tanggung jawab dari guru BK. Jadi kita di kelas itu sudah mendapatkan masukan dari guru BK bahwa siapa-siapa saja yang di kelas itu yang gaya belajarnya auditori, visual, kemudian kinestetik itu sudah kita dapatkan. Tapi mungkin ke depannya yang apa namanya, yang perlu saya lakukan adalah bagaimana kita merancang model pembelajaran yang tentunya tidak misalnya kita mengajar di jam pertama nih, tentu tidak cocok kalau misalnya kita terapkan di jam terakhir. Nah, itu tadi yang saya bisa simpulkan itu dari apa masalah yang saya hadapi tadi. Tentu mungkin di jam terakhir bisa kita dalam bentuk permainan, dalam bentuk game, supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, betul betul, setuju nih, Pak, Hmm. setuju. Kira-kira selain, rencana-rencana itu ada tindak lanjut yang lain, Bapak? Yang rencana Bapak mau lakukan? Oke, kalau untuk tindak lanjutnya ke depannya, ya itu tadi, saya akan memperbaiki mulai dari perangkat ajar yang saya gunakan, ya. Kemudian bagaimana perangkat ajar itu bisa mengakomodir gaya belajar anak, itu yang akan, saya coba terapkan ke depannya. Dalam proses ini mewujudkan rencananya Bapak, menurut Pak Safrin, Bapak butuh dukungan dari mana saja, Pak? Oke, kalau untuk dukungan saya rasa penting sekali. Nah, kebetulan kami di sekolah itu sudah terbentuk komunitas belajar. Nah, di komunitas itu kami setiap minggu, itu kami setiap hari Senin, itu ada jam komunitas, selama 1 jam pelajaran, itu di situ kita mengemukakan masalah-masalah kita dengan teman-teman, utamanya teman serumpun, eee apa namanya, meminta masukan, kritikan, saran-saran dari teman-teman, tentang bagaimana menghadapi anak-anak seperti itu. Tentu dukungan dari teman-teman serumpun, kemudian tadi seperti, kesimpulan, pribadi saya bahwa anak itu kondisinya memang belajar di jam-jam terakhir sudah tidak, apa namanya, tidak fokus kalau untuk mata pelajaran matematika. Mungkin saya lebih meminta dukungan dari, Wakasek Kurikulum supaya bisa jam pelajaran matematika itu bisa dimajukanlah, jangan disimpan di jam-jam terakhir supaya fokus anak-anak lebih maksimal lagi. Karena kita ketahui matematika itu kan salah satu mata pelajaran yang, ya boleh dikata menjadi momoklah buat anak-anak kita. Kapan kira-kira ini, Pak, bisa diwujudkan segala rencana aksinya Bapak? Dalam waktu cepat dan, insyaallah minggu depan sudah bisa absen di kelas itu. Kenapa? Karena ini mereka kebetulan kejadiannya di kelas 9, jadi memang harus secepatnya supaya anak-anak ini bisa apalagi kelas 9 kelas ujian dan, mereka harus lebih secepatnya menyesuaikan diri dengan model-model pembelajaran yang kita terapkan. Ya, betul itu, Pak. Setuju setuju Mhm. setuju. Oh, iya baik, kira-kira dari percakapan kita ini Bapak dari awal sampai akhir, apa yang Bapak dapatkan? Ya, oke. Jadi, dari percakapan kita ini alhamdulillah Ibu Miftah, tadinya saya menjadi pertanyaan-pertanyaan ini dalam pikiran saya, apa sih yang saya harus lakukan? Nah, alhamdulillah dengan kita ngobrol seperti ini, saya mendapatkan pencerahan nih, "Oh, saya harus seperti ini." Yang tadinya mungkin masih ragu, oh ternyata saya setelah kegiatan ini, setelah kita diskusi, kita ngobrol seperti ini, oh ternyata saya mendapat, oh ya memang penguatannya harus seperti itu, bahwa kita harus memilih mulai dari model pembelajaran kita, kemudian perangkat ajar yang kita gunakan, kemudian penyesuaian waktu seperti apa nanti, idealnya nanti kalau kita belajar di jam pertama dengan siswa yang belajar di jam, terakhir, seperti itu, Kak. Mmm, alhamdulillah, semoga percakapan hari hari ini kita, membawa manfaat, tentunya membawa manfaat bagi saya,
dan mudah-mudahan percakapan kita ini membawa juga dampak manfaat untuk Bapak dan kelaknya Ya, membawa dampak untuk siswa-siswa Bapak di dalam kelas. betul Baik, sekali. terima kasih Bapak atas waktunya Oke. hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miftah. Ya, sama-sama Pak.